Kembali lagi di Petrus, pemberitaan misterius, dan ini adalah episode yang sangat riang gembira lah bisa kita katakan sih ya. Karena ternyata akhir-akhir ini kita nggak syuting berapa minggu dan berita-berita yang muncul tuh bagus-bagus. Kabar baik semua sih. Kabar baik semua. Jarang-jarang kita bisa ngomong kayak begitu ya. Biasanya berita-berita negatif mulu, tapi sekarang nih benar-benar membahagiakan sekali. Membahagiakan. Jadi membuktikan bahwa Petrus dan Kelakar nggak hanya mengkritik, tapi kita juga memuji dan merayakan tentunya. Betul. Ya kan. Happy lah buka Twitter akhir-akhir ini tuh vibe-nya lagi bagus ya. Biasanya kan buka Twitter mah sebel gitu pusing, kan. marah gitu. Ini Akhir-akhir ini gue betah menyenangkan. buka Twitter ya kan. Bukan yang second account tapi yang first account. Yang first account iya. Yang bete malah buka IG banyak template-template baru yang nge-share skripsi, menurut gue sih nggak perlu ya. Kenapa skripsi di-share ya? Iya, apalagi kita berdua juga nggak relate karena sama-sama DO kan, maksud gue, jadi kayak gue mau ikut masa skripsi teman kan agak aneh gitu ya kan. Semester 2 tuh belum skripsi ya? Iya makanya. Aji buka share skripsi malah tugas makalah semester 1 itu mah tinggal kopas dari Google doang, nggak relate itu. Jadi apa aja? Kita langsung masuk ke berita pertama aja. Pertama untuk dunia kerja. Dunia pekerjaan nih. Iya. Ada usul UU Tapera. Tapera ya, betul. Rame tuh pro kontra tuh ya kan. Pro kontra tapi ya ini bagus lah. Bagus, kita mah pro gitu, itu bagus kan. Bagus lah, gila. Salah sendiri kerja. Iya, freelance dong goblok. Gaji kok rutin, gimana sih? Iya, deg-degan dong tiap bulan. Iya, kayak kita dong. Maksudnya kan orang kayak gue juga gak ngerti gitu. Orang ngeluh kayak wah di sini beli rumah susah, aset mahal. Ini udah bantuan pemerintah untuk bantu lu nabung. Betul. Kalau nggak kayak gitu duit lu habis buat ya paling jajan-jajan lagi. Gitu namanya kan. Pegawai kan suka gitu kan. Iya, kayak orang mungkin ada yang mikir kayak tak peras, tak peras ya, nggak kayak gitu juga lah. Lu terlalu menghakimi kalau mikir kayak begitu. Terlalu seuzon. Ini niatnya baik nih. Jadi lu dengan berapa 2,5% ya? 2,5%. 3 totalnya 3%. 3 ya kan. Nah, 3%. Misalkan gaji lu UMR deh, sekarang 4, berapa? Ya 5 lah boleh. Ya 5 deh. 5 juta. Ya, 2,5% kasar-kasaran misalkan 300 lah sebulan. Misal 300 ya. Kalau 300 tuh berarti 10 juta tuh. 3% dari 10 juta. Nah, berarti kan 10 juta. 150 ribu lah ya kira-kira ya. 150 ribu ya betul. 150 ribu, katakanlah lu mau beli rumah kalau di Jakarta kan minimal 1,5 M kan. 1,5 M. Nah, lu cuma dengan pemerintah udah ngatur buat lu dengan lu nabung segitu per bulan. Iya. Dalam 150 ribu ke M tuh 23 dalam 10 ribu bulan. 10 ribu. Lu udah bisa dapat rumah. Betul. Iya kan? Iya. Cicit lu gak perlu khawatir tentang beli rumah gitu ya kan. Walaupun inflasi ya maksudnya ya nanti aja lah. Nanti aja, siapa tahu turun harga rumah. Iya, siapa tahu turun kan. Siapa tahu tuh rupiah malah naik gitu kan misalkan. Atau ada tren baru orang lebih hobi ngontrak gitu. Iya betul. Benar. Iya benar. Kita nggak tahu kan 10 ribu bulan yang akan datang kan. Lu gaji 10 juta ya kan. Dipotong jadi lu gaji 5 juta nih. Dipotong 140 ribu dalam 10 ribu bulan gitu. Nah katakanlah kan setahun tuh ada 12 bulan ya. 12 bulan. Jadi 10 ribu bulan kurang lebih kayak ya 800 sampai 1000 tahun sih menurut gua worth it. Iya. Suatu hari di tahun 3024 betul. Lu bisa punya rumah di Jakarta gitu. Ya nggak usah pikirin ramalan Jakarta tenggelam tuh, nggak usah dipikirin tuh, nggak usah dipikirin. Yang penting presidennya masih keturunan Jokowi. kalau ya. Yang penting gitu. Itu nggak penting. Intinya Tapera ya kita sangat mendukung lah, ini baik hati sekali gitu. Ini baik. Bener ya kan. Kalau seandainya dalam misalnya orang gaji 10 juta nih. 10 juta berarti 300 ribu tuh. Iya. Kerja dia 6 tahun meninggal. Iya. Bisa langsung beli pemakaman segituan harganya. Iya benar. Iya. Bisa langsung dapat dari Tapera itu. Rumah juga kan? Rumah terakhir sih kalau kata orang ya kan. Iya kan? Istilahnya. Dan kalau nggak ada Tapera lu 10 juta lu meninggal lu beli makam lu ngerepotin keluarga lu lagi. Iya, ya bisa pakai Tapera. Dan kan uangnya kan udah pasti dialokasikan buat rumah lu, udah pasti itu. Udah pasti. Gak mungkin Tapera jalan tiba-tiba kayak di tahun kelima kayak ternyata ada korupsi Tapera. Itu mah asing terjadi di kita kayak gitu asing. Jadi nggak bisa diklaim nggak mungkin lah. Atau kayak bisa diklaim tapi birokrasinya sulit gitu. Itu kan nggak kita banget gitu. Nggak mungkin. Untuk orang-orang homeless dan untuk orang-orang yang susah beli rumah
Ya ini solusi udah ada buat kalian. Betul, Dari si Tapera ini. Tapera ini bagus ini. Bagus. Harus disahkan ini. Harus disahkan. Kita mendukung ya. Petrus mendukung Tapera ya. Mendukung Tapera. Itulah yang pertama. Berita kedua ada apa lagi, Ji? RUU penyiaran. Ya bagus lagi. Bagus. Kayak ini mempengaruhi kita ya. Nanti kita harus kayak gini nih. Kita harus submit dulu ke KPI nih. Betul. Ya kan? Betul. Terus KPI kayak, oh Petrus boleh tanya nggak? Boleh. Ya kita ikhlas. Bagus justru. Ini melatih kita supaya gimana caranya kita tuh hidup lebih sopan. Betul. Kita kan sering ngomong anjing-anjing. Iya kasar-kasar gitu. Di YouTube ya. Nggak bisa lagi nanti. Iya, ya ini kan? untuk introspeksi kita dikasih penyiaran. Dan ya kayak TV kan dulu kan udah ada kan. Ada. Nah nantinya YouTube juga akan sama kayak TV. Ya bagus. Ya kan kayak gitu tuh justru caranya. Buat ya kan? ngalahin cewek-cewek e-sport itu caranya iya. Abang baru bikin konten soal Eca kan? Iya benar. Kalau ada RUU penyiaran bisa. Kita bisa selevel Eca nih nanti nih. Iya. Petrus bisa FYP segede Eca gitu ya kan. Cewek-cewek e-sport itu enggak FYP entar. Iya dan nggak mungkin ketika itu udah aktif Eca yang di-approve kita yang ditolak ya pasti nggak mungkin kayak gitu lah. Eca di-approve gitu tapi disensor misalnya. Iya, iya kan. Ya sebenarnya fair sih bisa dikatakan sih. Justru itu membuat persaingan makin fair. Bagus itu. Kalau yang kayak Presiden Gen Z lolos gak tuh KPI kira-kira tuh? Lolos. Aman ya. lah dia, aman lah dia, iya. Aman dia soalnya. Kalau kayak tweet-tweet Popon Kerok gitu? Itu sih kayaknya ya kayaknya nggak lolos ya, agak susah. Tapi itu kan justru melatih Bang Popon untuk kayak, ayo Bang lu nge-tweet yang lain nih. Iya betul. Kalau aku sih emang beneran setuju karena rata-rata karya-karya masterpiece itu munculnya di era keterbatasan. Oke di era yang sulit justru ya bener juga sih tapi itu valid tuh. Iwan Fals siapa yang lebih bagus dari Iwan Fals? Iya bener sih, Iwan Fals slang pada zamannya ya. Slang. Iya sih. Warkop kalau di dunia komedi. Warkop ya. Siapa yang udah ngalahin Warkop? Slang kalau lagi di rezim yang nyaman mah nggak ada tuh kayak balikin Anyer 10 Maret. Iya. Paling polisi balikan cinta-cintaan dia pasti kan slang ujung-ujungnya kan. Polisi yang baik hati. Iya, itu bagus juga tapi ya kan. Asal jangan slang gabungin balikin polisi yang baik hati jangan tuh. Karena udah ada. Udah baik. Ini ketika ada KPI, gue baru kepikiran ini kayak konsepnya. Iya. Ketika si RUU penyiaran ini terjadi nih, Petrus akan berganti image menjadi ya bocah kosong juga. Kita jadi kayak hah? Bisa demo? Emang ada yang gitu-gitu Ji? Iya. Nah itu ntar bisa aku bisa aku jadi Cindo mah kayak Kates. Bukan Cindonya kan, ini kan di kosongnya yang diambil. Ras sudah susah lah. Sudah susah ya. Lu terlalu Palembang lu. Pengen jadi Cindonya iya. Ntar gue yang pakai acne patch gue yang pakai acne patch nanti. Tenang lah, bagi para kreator ya siapin gimmick bocah kosong menurut gue. Bener sih. Ini melatih kita. Benar itu. Berarti semua konten ntar gitu ya? Iya. Seru sih. Semua tentang bocah kosong gitu. Seru. Sama semua seragam ya nggak apa-apa juga. Seru. Iya kan. Bahkan Mardigu pun harus pura-pura lemot nantinya ketika udah. Iya kan. Iya. Jadi yang dari pura-pura pintar jadi pura-pura kosong. Iya benar. Agak susah betul itu. Oke, apa lagi Ji? Berita ketiga, Korea Utara menyerang Korea Selatan pakai bom tai dan sampah. Iya. Tapi itu gue perlu tahu dulu nih sistematisnya gimana nih? Apakah dijatuhin pakai drone atau dia emang kayak? Enggak, gak tau sih fotonya sih kayak gini ya. Oh ada fotonya? Ada. Bener balon. Jadi iya. ada balon terus orang-orang Korsa kan kayak wah opa itu ada apa nih sebuah perayaan gitu kan. Itu bener meledak. Turun. Iya sih. Gitu, sama sampah iya. Ya kan tapi kan kita mikirnya gini, seenggaknya Korea Utara nih udah ada effort untuk ada interaksi lah sama Korea Selatan dan tadi dia terlalu menutup kan, seenggaknya kan kayak orang bilang Ji kayak dalam hubungan kayak lo kalau deketin cewek langsungnya tunjukin tai-tainya lo. Ya ini prakteknya Kim Jong Un kayak mungkin baca artikel dari Creative Fox juga kayak oh gitu ya. Yaudah deh nih tai-tainya gue ini tai-tainya gue gitu. Bener ini sebenarnya buat PDKT ya. Buat PDKT. Bagus. Tai ini adalah apakah kolektif dari militer Korea Utara disuruh di brief untuk boker dalam plastik atau ini memang
banking dari tai-tainya Kim Jong Un selama 2 bulan, kita nggak pernah tahu kan dia. Jadi ditabung. Iya, soalnya aku pernah baca berita katanya Kim Jong Un itu tainya aja diamanin. Tainya aja. Iya, karena bahaya kan bisa ngecek. DNA. Orang mikir kan, wah ini DNA-nya ntar dicolong terus ini. Ternyata enggak. Ternyata buat ini. Disimpan buat ini. Gitu. Iya. Itu berita udah berapa tahun yang lalu gitu. Pantesan bisa sampai porsinya gede juga kan. Banyak. Berarti kalau diamanin dia nggak boker di kloset biasa kayak kita Kim Jong Un? Enggak. Oh enggak dia? Enggak. Dia kayak masuk mungkin dalam ember terus disegel gitu ya? Iya mungkin ya. Anjing itu yang job desk segel tuh agak berat tuh. Dia nyium bau tai Kim Jong Un tiap hari ya. Jadi kalau orang ada ngomong sama dia kayak Kim Jong Un tuh tai ya. Memang gue tahu, gue yang paling tahu nih. Setiap hari gue cium. Itu harus mahal sih. Ya. Itu harus mahal sih. Iya. Anjing, tapi ya semoga berhenti di Korsel ya, karena ya jangan sampai dia takutnya ke seluruh dunia dikirim juga tai-tai itu tapi kan. Tapi justru itu peperangan model baru gitu. Iya. Yang diserang psikis lo itu. Iya sih. Mungkin secara fisik lu 4 jam udah sembuh, tapi kayak gue gak yakin lu lupa sih. Iya. Anjing ditai-taiin Kim Jong Un nih. Gimana? Itu beneran ditai-taiin ya. Iya, itu ditai-taiin tuh. Dan itu kayaknya ketika para korban udah tua nih nanti udah kayak udah pikun gitu. Nama cucu pun udah lupa gitu. Tetap dia gak akan lupa bahwa kayak ya gue pernah kecipratan tokai Kim Jong Un kan, itu kayak kan maksudnya ada dalam perang tuh banyak tragedi-tragedi besar, terus ada penyintasnya gitu. Penyintasnya tuh kayak dianggap keren gitu. Ada penyintas Holocaust. Iya, Holocaust. Masih dihormati. Ada penyintas bom Nagasaki Hiroshima. Bom Nagasaki survivornya kan. Masih sering diwawancara kan di dokumenter. Ini penyintas tai Kim Jong Un mau wawancara sama siapa? Ngobrol aja udah males itu menurut gue. Diwawancara nanti udah tua gitu kan. 100 tahun lagi 50 tahun lagi gitu. Kayak dulu gimana perasaan waktu Kim langsung kayak cut saya nggak bisa nih, saya masih PTSD gitu kayak masih trauma sih. Iya sih ya. Mending disiksa sekalian kayak tragedi Holocaust atau Nagasaki Hiroshima. Lebih gampang dilupakan itu, lebih gampang dilupakan ya. Iya sih. Tetap keren gitu kalaupun nanti di interview. Iya, dan biarpun ini perang semoga Kim Jong Un juga nggak terkena karma ya. Takutnya abis nana pakai tai kayak anjing kenapa gue sembelit 3 minggu gini gitu. Kasian Kim Jong Un juga tuh mules tuh. Iya. Perlu diapat nanti Kim Jong Un. Janganlah. Iya sih. Tapi bagus sih ini, bagus. Trik yang bagus ya untuk ini, untuk konflik-konflik ya. Enggak ada korban. Tapi traumanya akan seumur hidup gitu ya, ya sih. Dan berarti kan kalau dia dari langit itu kan jatuhnya random tuh, kita nggak tahu ke mana, siapa kan, bisa ke siapa aja gitu. Bisa ke siapa aja. Iya kan, iya sih. Oke, next ada apa lagi, Ci? Berita keempat. Berita keempat, perpanjang SIM harus wajib punya BPJS sekarang. Ya iyalah, emang ya lu harus sehat dulu gitu untuk. Ya kan punya BPJS bukan berarti sehat. Iya sih. Lebih ke ini sih. Bawa motor itu kan resikonya banyak. Bawa motor resikonya banyak. Kalau kecelakaan, kalau punya BPJS aman. Iya kan? Iya, benar. Bawa mobil juga ya ada risiko juga kan, misalkan kecelakaan BPJS aman. Sebenarnya kepedulian lagi kan. Bukan karena kayak pengen bikin rakyat ribet, Bu. Jangan mikir kayak gitu lah, bukan. Iya. Enggak. Bikin SIM gampang kok. Bikin SIM gampang. Ada tuh abang-abang yang di depan. Enggak, bukan kayak gitu gampang ya. Maksudnya lu datang ikut maksudnya ada abang-abangan itu lu lewatin dia. Itu dilewatin ya? Bukan dia sih, mereka lu lewatin banyak biasanya itu. Bukan satu. Itu dilewatin karena itu kan calo, enggak boleh. Oh, baru tahu aku. Lu harus ikut tesnya berjam-jam baru. Tes apa sih? Ada. Kan lu ikut juga dulu pas lu bikin SIM. Nyetir, lewatin kon-kon gitu. Oh, ada semua, gitu ya? Semua ngalamin ya kan. Semua ngalamin gitu ya? Ada aku doang kali ya, enggak ya? Mungkin lu doang sendiri ya kan. Mungkin lu soalnya lu jangan-jangan termasuk warga fiktif lu yang kemarin Heru Budi hilangin kali. Jadi lu SIM lu juga udah nggak udah expire juga gitu kan. Ada aku SIM. Dan SIM kan penting kan, karena ketika lu ditilang, lu harus bisa nunjukin SIM sama STNK lu. Nggak ada tuh lu kayak nyelip-nyelipin duit gitu kan, udah nggak bisa sekarang. Jadi ini penting nih, SIM sama BPJS emang harus. Kalau ditilang nunjukin foto sama Caimin. Ya SIM BPJS kita lagi-lagi mendukung lah. Dan itu kan mendukung supaya mereka punya dua-duanya, SIM-nya aktif. Betul. BPJS-nya aktif juga gitu kan. Kebalikannya juga, orang yang punya BPJS wajib punya SIM. Wajib punya SIM juga, iya. Buat apa lu sehat kalau lu nggak nyetir, ibaratnya gitu kan logikanya kan.
misalnya disembuhin gitu sama dokternya, terus pulangnya diantar masih aduh. Lu ngapain buat sehat? Dokter iya gitu. Lu ngapain sehat? Kenapa nggak bisa nyetir sendiri sih? Iya. Gitu. Kasihan dokternya ujung-ujungnya kalau kayak gitu. Kecewa sih dokter ya. Kecewa, iya sih, benar. Ya kita mendukung lagi sim dengan BPJS gitu ya. Oke. Next dia apalagi Ji, berita kelima nih. SCL. Dia bilang tolong sidangnya dicepetin. Oh, dia ngomong gitu. Umur saya udah 70, badan saya udah makin kurus. Oke. Dia minta dipercepat sidangnya. Umur aku 24 loh. Udah kurus ya. Iya sih nggak perlu kasus dulu, maksudnya nggak termasuk dengan umur gitu. Iya. Ya SCL sih kayaknya. Tapi SCL ini di series kasus SCL ini. Iya. Beritanya lucu-lucu dah. Emang ya dia emang beda sih dia sih, gue bisa bilang gitu. Duitnya sih. Dipakai buat anaknya sunat. Iya. Lihat kan beritanya. Benar. Terus nyawer biduan. Terus ada penyanyi dangdut yang dijadiin asprinya pegawai kementerian. Iya. Terus duit makannya 3 juta sehari. Ya mungkin kan kalau dia bilang kayak dia kurus, dia kan nyawer biduan gitu. Itu kan pasti kan gak mungkin naruh, pasti dia ikut joget juga kan. Nah itu kurusnya di situ sebenarnya. Itu kan ngebakar kalori juga joget sama biduan kan. Betul. Jadi wajar-wajar aja sebetulnya. Dan kayak ya kalau nge-hire aspri penyanyi dangdut kan ya sebenarnya bebas-bebas aja. Iya, penyanyi dangdut juga bisa kerja. Kita bisa kok kerja profesional. Abang pernah kerja jadi editor gitu kan? Iya, pernah. Aku pernah kerja jadi editor gitu. Bisa iya. aja. Atau mungkin dia emang perlu aspri yang bisa ada cengkoknya juga kan, bebas juga gitu kan sebenarnya terserah dia. Penting itu sebenarnya. Membangun moodnya Pak SCL juga. Iya, penting kerja itu ada moodnya. Apalagi umur 70 ya cocok lah untuk masih nyawer biduan ya. Itu normal aja buat gue gitu, nggak creepy sama 70. sekali. Betul. Jangan lu bilang kayak umur 70 harus udah main sama cucu, ya nggak juga kayak gitulah. Terserah orang gitu ya kan. Pak Prabowo udah 70. Kan lebih gitu. Tapi nggak pernah nyawer kan dia kan? Iya nggak pernah. Iya, maksudnya nggak harus pensiun gitu. Nggak harus pensiun, nggak harus pensiun. Dan biduannya juga pasti nggak risih disawer dengan orang, enggak lah, nyaman lah pasti kayak. Iyalah, nah ini yang gue cari nih selama ini nih, kemana aja Pak? Gitu. Sah-sah aja. Nggak creepy. Yang creepy kalau dia nyawer JKT gitu. Itu creepy. Kalau itu creepy. Iya. Kalau politisi. Pak SCL ke teater gue yang gue ngelitik sih creepy itu. Karena kan pernah ada tuh yang ngasih gift ke personel JKT. Bambang Pacul. Tahu nggak sih itu? Nggak tahu gue, dia ngasih gift ke siapa? Nggak tahu aku member JKT, aku nggak ngikutin member JKT. Bambang Pacul. Bambang Pacul namanya aja nih, nggak tahu itu orangnya beneran atau enggak. Oh gitu, atas nama Bambang Pacul. Atas nama Bambang Pacul. Ada itu beneran. Itu pasti wota-wota iseng lah kalau itu lah. Kayaknya wota-wota iseng. Gak mungkin dia asli kan. Iya. Tapi waktu itu Bambang Pacul belum terkenal sih. Wota-wota iseng tahu dari mana ya? Ya mungkin ya kan Bambang Pacul juga ya nama umum gitu menurut gua. Mungkin ada wota lain namanya Bambang juga, bapaknya petani kebetulan dia kayak ceng-cengan Pacul, bapak lo Pacul, Bambang Pacul ya udah. Bukan Bambang Pacul yang politik, enggak. Dan pasti kan dengan PSIL nyawer biduan juga menjadi kayak harapan untuk biduan lain bahwa kayak ini jenjang karir kita bisa sampai tahap ini nih. Politisi bisa nyawer kita gitu ya kan. Normal sih. Normal ya. Teruskan lah, sawer yang banyak lah. Sawer yang banyak. Berikanlah biduan-biduan itu harapan lah dalam karir kan gitu. Keren lah ini. Ini kasus paling komplit ini. Ini conflicted banget sih emang. Complicated banget sih hal ini. Tapi kita mendukung ya sebenarnya. Mendukung. Ya. Apalagi Ji? Oh ini. Bentar lagi mau pemilu Amerika kan? Pemilu Amerika. Joe Biden buka lowongan kerja tuh. Jadi bagian yang bikin meme dia kampanye. Oh dengan sengaja berarti? Dengan sengaja ya? Oke. Bukan kayak meme lord gitu ya? Iya bukan meme lord, bukan ya. Meme lord. Bukan beda. Meme lord tuh ya freelance lah dia. Tapi kalau gue jadi meme lord, gue ngelamar aja kan. Siapa tahu bisa terang-terangan gitu. Ini beneran kerja gitu. Iya, siapa tahu bisa dia ya WFH dari Indonesia tapi digaji sama Joe Biden kan mantep banget itu. Dan berarti ini sebenarnya bisa dibilang apa buzzer juga bukan itu mana? Ya akun meme tapi buzzer sebenarnya. Tapi Joe Biden kan itu kan dia langsung belak-belakan di depan. Belak-belakan di depan, nggak kayak di sini. Kalau di sini kan akun meme seolah-olah netral tapi cenderung ke satu paslon kan. Loh kalau di sini kan tulus semua, nggak ada yang dibayar, emang mendukung paslon secara
Dari hati, lu berarti nggak, lu dari hati nggak lu mendukung yang kemarin juga lo? sih. Iya kan? Lu dari hati kan? Ya aku sih dari hati. Iya. Ya sekitar lu pun dari hati juga, begitupun dari kubu yang lain. capres lain. Iya Mana ada yang dikasih fresh money, dikasih bener. Dikasih rumah gitu, mana mungkin. Bener. Kan gak kayak gitu cara bertandingnya kan. Bener. Nah, Joe Biden ini transparan dia. Joe Biden transparan ya. Jadi ketika lu misalkan memang pengen menjadi buzzer, jadilah buzzernya Joe Biden. Terang-terangan dia nggak banyak rahasia kayak Joe yang lain gitu ya kan. Joe Rogan tuh banyak rahasia. Joe Rogan tuh kayak dulu host Fear Factor, sekarang podcast kan. Jokowi yang stand up comedian. Iya. Lucu itu Jokowi itu ya kan. Banyak itu rahasianya tuh. Jokowi. Ya karena emang banyak premis yang belum ditulis kan. Iya, banyak itu rahasianya. Dan suka nggak ketebak Jokowi emang punchline-nya kan. Kita pikir kayak, oh ini ngomong serius nih. Wah, anjing gak taunya set up, gila. Sering ada pematahan asumsi. Asumsi. Joko emang salah satu orang terlucu sih Joko itu. Canggih, paling lucu. Oke, ada lagi sih. Terakhir, batas umur nyalon kepala daerah diturunin. Nah, kalau ini kita agak susah nih pro-nya nih sebenarnya nih. Iya. Kan itu udah ada aturannya gitu kan. Jangan lagi gitu maksud aku. Tapi kita curang bukan maksudnya kita kontra bukan karena aturan diganti atau karena yang mau maju siapa, bukan ya. Iya. Tapi karena karena kita dukung Heru Budi kan. Kita udah bilang dari kemarin. Harusnya kan dia yang jadi, udah enggak usah ada pemilihan sih menurut gue, udah jelas gitu. Udah jelas yang terbaik buat Jakarta ya Heru Budi. Siapapun nggak akan ada yang bisa menandingi dia sebenarnya kan. Kita akan jadi buzzernya dia. Kalaupun memang Mas Kaisang maju, kita lawan habis-habisan. Kita akan jadi buzzer Heru Budi dengan ya kita nggak akan dibayar gitu. Bahkan kalau perlu kita bayar Heru Budi untuk ya Pak, boleh nggak saya bikin konten tentang Bapak gitu. Bapak nggak usah repost, nggak usah apa-apa. Iya, bener, kita udah ngumpulin duit buat itu. Iya, untuk izinnya itu kan. Dan kalau misalkan memang Heru Budi kalah, siapapun yang ngalahin dia belum tentu Bro Kaisang ya. Siapapun yang ngalahin Heru Budi nih, kan kita kan nggak terima kan. Nah, kita akan pakai metode Kim Jong Un tadi. Betul. Jadi satu kelakar ini akan boker dan kita tahan nih dan ya hati-hati deh pokoknya lo lawan Heru Budi, hati-hati deh. Bener dah. Suatu hari lo lagi mau beli bubur ayam depan rumah, kita tain sih. Cas, lo Pak saya nggak minta bumbu kacang. Nah, hati-hati aja lo. Hati-hati aja deh. Gue udah bilang dari sekarang di sini. Jadi lo jangan sampai mendukung yang bukan Heru Budi intinya. Iya. Ya kan. Kaisang kan bikin statement tuh. Dia bilang mau pasangan nama Anies, silakan. Heru Budi tetap menang. Iya, dia mau pasangan nama siapapun, orang pinggir jalan ayo jadi partner gue. Udah pasti menang dia. Udah pasti menang dia Heru Budi. Heru Budi sama orang pinggir. Pokoknya kalau sama orang pinggir jalan ya. Iya, pokoknya kalau Heru Budi kalah, kita langsung bikin event off air lagi dia untuk kayak event berkabung, event bergabung nih. Kenapa sih dia harus kalah gitu? Bahkan nanti pas pencalonan pun ya kita akan bikin event juga. Harus bikin event untuk mendukung dia. Untuk mendukung dia, dan itu kita akan terang-terangan ya kampanye sekali nama eventnya mungkin langsung kayak kampanye sulit by Petrus mungkin kita nama eventnya ya. Tapi kira-kira dia beneran mau nggak ya? Apa? Datang. Heru Budi nih kita kampanyein tapi gitu. Nah, tapi pakai gimmick seperti itu. Iya. Mungkin sebelum dia mau apa enggak, kita lebih harus prioritasnya pas kita kabarin udah bangun belum nih. Nah, kan itu masalahnya kan. Kemarin aja dia bikin warga nunggu 4 jam kan. Kita kabarinnya jam 2 gitu. Jam 2 malam. Jam 2 tidur malam, dia malah. Tidur, iya sih. Pokoknya tunggulah deket-deket kapan pemilihannya kapan sih? November. November. Nah, berarti setelah sebelum kita ada event kampanye mungkin ya. Iya. Ntar kita bikin. Kan banyak nih calon-calon, katanya Anies, Kaisang, terus ponakan Prabowo kan. Iya. Kalah semua itu Heru Budi. Budi ponakan Prabowo mau nyalon, sama-sama Budi berani bersaing. Iya, gitu. enggak semua Budi punya value yang sama, ya kan? Enggak semua Budi punya value yang sama. Dia Budi Juwandono gitu namanya, nama depan nama belakang gitu. Ini Heru Budi gitu. Jangan lu samain gitu sama orang yang namanya depan semua. Iya. Budi aja di belakang ya. Iya. Budi aja di belakang gitu. Namanya nama depan semua Heru sama Budi. Iya, lu dipanggil Bud pantas gitu kayak. Her pantas bisa, juga gitu. Tergantung vocabulary orang kan ya kan. Misalkan kayak orang cadel kayak hello enggak usah gitu. Budi panggil aja, Budi aja. Nah, Budi, emang
Dia memikirkan semua rakyat intinya. Ya kan? Karena itu tadi concern dia kesehatan. Kesehatan. Iya. Oke lah, itulah Ji berita-berita. Semoga episode minggu depan atau 2 minggu lagi semoga se-cheerful inilah. Semoga se-cheerful inilah. Ini benar-benar enak nih tapping kayak gini nih. Happy-happy soal kita. Oke lah, cukup aja ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.